Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 25. Calon menantu. Tapi nggak harus seperti ini juga ya Mi. Fira harus berkurung di rumah tanpa boleh keluar rumah. Safira majukan bibirnya. Ia tidak tahu sampai kapan miminya akan meminta Safira diam di rumah seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Safira dan juga Arumi. Mami Naura. Safira tersenyum dan mengembangkan tangannya. Iya sayang, jawab Naura yang memeluk calon menantunya. Gimana kasusnya? Apa menang? Tanya Naura dengan tersenyum. Safira menganggukkan kepalanya dengan lemas. Naura mengeruk keningnya ketika melihat jawaban Safira. Bila kasusnya menang, seharusnya Fira senang dong. Naura mengusap pipi Safira. Fira senang Mi menang kasus ini, tapi Fira nggak senang karena Mimi suruh Fira untuk berkurung di rumah. Safira mengadu ke calon mertuanya. Ia memeluk calon mertuanya dengan sangat manja. Naura yang memahami permasalahannya tertawa. Makanya, jadi anak gadis jangan terlalu lincah. Jadinya ditahan di rumah. Naura tersenyum dan mencubit pipi Safira. Ia menyayangi Safira sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Fira lincah bukannya main-main atau jalan kemana-mana Mi. Fira kerja ngurusin kantor Fira. Safira melakukan pembelaan diri. Iya, Mami tahu. Naura tersenyum. Untuk saat ini tidak akan ada yang bela Fira. Arumi memandang Safira. Fira akan mengadu dengan Papi Andrew. Safira mengerucutkan bibirnya. Papi Andrew juga nggak akan bela, jelas Naura. Kenapa semuanya kompak mengurung Fira seperti ini? Harus berapa kali Fira katakan kalau Fira bisa menjaga diri Fira sendiri. Safira sungguh tidak menerima diperlakukan seperti ini. Naura dan Arumi hanya diam mendengar ucapan Safira. Kedua wanita cantik itu seakan tidak menghiraukan protes yang dilakukan oleh Safira. Melihat respon calon mertua dan juga miminya, Safira diam dan berpikir, ia sangat tidak ingin dikurung di rumah seperti ini. Fira mau ketemu sama Papi Andrew. Papi pasti akan bela Fira. Safira berkata dengan yakin. Naura dan Rumi dengan kompak mengangkat bahunya memandang Safira. Melihat respon kedua wanita cantik itu, Safira semakin kesal. Ia menghentakkan kakinya dan kemudian pergi. Itu calon mantu, kenapa nggak takut sama calon mertua ya? Arumi memandang sahabatnya. Hahaha. Calon menantu Ara, barbar. Safira sudah sangat dekat dengan Ara dan juga suaminya. Bahkan gadis itu sudah seperti anaknya sendiri. Rumi tertawa mendengar ucapan sahabatnya. Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan menjadi sebuah keluarga. Rumi tersenyum dan mengembangkan tangannya. Alhamdulillah, akhirnya Ara nggak jadi polis selalu mengawasi mereka. Naura memeluk sahabatnya. Safira keluar dari kamarnya. Ia langsung menuju ke ruang tamu untuk mencari keberadaan Papi Andrew-nya. Hai calon menantuku. Andrew tersenyum dan menepuk kursi sofa di sampingnya. Hai Papi Andrew. Dan Safira yang kemudian duduk di sebelah Andrew. Mengapa kamu cemberut seperti ini? Tanya Andrew. Fira kesal sama Mimi dan Mami Ara. Kenapa? Andrew mengerutkan keningnya. Fira tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, kata Mami Ara dan juga Mimi. Mulai sekarang, Fira harus di rumah saja. Andrew tersenyum ketika mendengar Safira mengadu kepadanya. Sebagai calon menantu yang baik, menurutlah, ucapnya. Safira membesarkan matanya ketika mendengar ucapan dari Papi Andrew. Papi tidak bela Fira, tanya Safira. Membela kamu untuk apa?
Apa untuk diburu sama senjata? Tanya Andrew. Safira diam ketika mendengar ucapan papi Andrew-nya. Satu-satunya orang yang mau mendukungnya dan bersedia mengikuti dirinya hanya Dava. Di saat kondisi seperti ini, Safira merindukan sahabatnya tersebut. Arumi dan Naura yang baru turun ke bawah. Mereka duduk di kursi sofa kosong yang berada di depan suami-suaminya. Kedua wanita itu hanya senyum-senyum menang Safira yang seiring duduk dengan kepala tertunduk. Fira ini sudah dewasa, tapi kenapa Fira diperlakukan seperti anak kecil? Safira masih melakukan protes. Karena kamu sudah dewasa, maka dengarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menyayangimu. Andrew mengusap kepala Safira. Papi dulu selalu bela Fira, kenapa sekarang tidak? Tanya Safira. Sejak kapan papi belamu untuk menjadi pengacara? Bukankah papi sudah melarangmu dari awal? Tapi kamu yang tidak mau mendengarkan apa yang papi katakan. Andrew menarik hidung Safira. Andrew sempat marah dengan Habibi ketika Safira mengambil universitas hukum. Pria itu tidak ingin calon menantunya mengalami hal yang buruk karena mengambil profesi tersebut. Tapi Fira boleh kan datang ke rumah Mami Ara? Enggak boleh, Fira di kamar aja, enggak boleh keluar dari kamar. Kalaupun boleh keluar, hanya di rumah saja, enggak boleh keluar dari rumah. Arumi memberikan penekanan. Diperlakukan seperti ini membuat Safira ingin menangis. Ia tidak menduga akan ada perlakuan yang tidak adil. Safira memandang pipinya yang hanya diam memandangnya. Pipi, kenapa harus seperti ini? Safira memandang pipinya. Dia bermain duduk ke samping pipinya. Ini hukuman untuk anak pipi yang gak mau dengar apa kata orang tua. Habibi tersenyum tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saud Habibi dan yang lainnya. Lagi ngumpul ya? Ardi tersenyum dan duduk di kursi sofa kosong di samping Habibi. Ternyata lagi ngumpul. Aisyah tersenyum dan duduk di samping kakaknya. Kenapa sih selalu barengan? Ucap Naura menang Aisyah dan juga Arumi. Barengan apanya? Tanya Aisyah yang mengusap perutnya. Barengan hamilnya, jawab Naura. Aisyah mana kakaknya dengan mata terbuka lebar. Kak Arumi hamil? Arumi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apakah Kak Arumi belum cerita ya sama adek? Kak Arum gak ada cerita ke Ica. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ya ampun lupa, Arumi tertawa. Beneran? Tanya Ardi yang memandang Habibi. Iya, Mas juga gak nyangka. Padahal sudah tua gini. Habibi tersenyum. Wah, gak jadi kesepian lah ya. Selamat kalau gitu Mas. Ardi tersenyum dan menyalami tangan Habibi. Terima kasih. Habibi tersenyum penuh rasa bersyukur. Kak Arum, sudah berapa bulan hamilnya? Aisyah mengusap perut kakaknya. 2 bulan, jawab Arum yang tersenyum memandang adik bungsunya. Akhirnya anak Ica punya teman. Aisyah tersenyum. Kak Arumi gak nyangka bakalan dapat lagi, soalnya udah tua. Selagi belum menopause, Kak masih bisa dapat, ucap Aisyah dengan tersenyum. Menopause masih lama lah, jawab Arumi. Ara gak dapat lagi karena sudah steril. Naura merasa sedih. Andrew hanya tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Aku tidak tega bila kau masuk lagi ke dalam ruangan operasi. Anak Mas Habibi dan anak Arumi sudah sama dengan anak kita sendiri. Besok kita akan pinjam anak bayi setiap hari untuk dibawa pulang bila cucu kita belum lahir. Andrew memberikan semangat untuk istrinya. Baginya, memiliki 2 orang anak saja sudah sangat bersyukur. Yang pasti, anak-anaknya sehat dan istrinya juga sehat seperti ini. Naura tersenyum. Ara juga gak mau lagi masuk ruang operasi. Safira hanya diam tanpa ikut mengobrol. Keponakan om yang cantik, kenapa? Adi melihat wajah Safira cemberut dan merengut.
Fira kesal om, jawab Safira. Kesal kenapa? Tanya Ardi. Fira nggak dibolehin sama Mimin dan Pipi untuk keluar dari rumah. Kenapa nggak dibolehin? Tanya Ardi. Biar Safira aman, jawab Habibi. Ardi dia memandang keponakannya. Apakah karena tragedi penyerangan itu? Tanya Ardi. Safira menganggukkan kepalanya. Tapi nggak mesti harus dikurung dalam rumah juga kan mas? Adi merasa kasihan melihat keponakannya. Bukan hanya itu om, bahkan untuk ke rumah Mami Ara pun nggak dibolehkan. Aisyah merengek keningnya ketika mendengar pengaduan Safira. Sudah mulai pingitan? Tanya Aisyah. Arumi dan Nora memandang Aisyah dengan membesarkan matanya. Ica ingat dulu, waktu mau nikah sama Bang Ardi, dipingit diam-diam kayak ini, ucap Aisyah dengan sangat polosnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.